Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Safira. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum pertama, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, di sini kita memerlukan beberapa bahan, yaitu bahan yang kita perlukan yaitu ada magnet, terus ada tanah, sedikit tanah, terus di sini ada paku, ada jarum bentul, terus ada peniti juga, terus ada di sini ada sedikit ranting yang sudah dipotong-potong, terus ada sedikit batu kerikil dan juga sedikit beras. Dan juga di sini kita memerlukan wadah yang terbuat dari bahan plastik. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini kita akan mencampurkan semua bahan yang sudah disiapkan. Yaitu pertama-tama kita masukkan batu, terus kita campurkan semuanya menjadi satu. Kalau kita campurkan akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini itu adalah campuran dari bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan. Pertama-tama yaitu ini adalah magnetnya. Magnetnya yaitu kita taruh di bawah sini. Lalu kita akan melihat benda mana yang bakalan bergerak ketika magnet ini digerakkan seperti ini. Nah, sudah lihat ya teman-teman, benda mana yang bergerak ketika magnet digerakkan mulai dari kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu di sini kita akan melakukan bagaimana cara memisahkan jarum dan paku tersebut dari wadah ini tanpa menyentuh barangnya sama sekali menggunakan magnet. Jadi kita akan melakukannya seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat seperti yang ada di video ini. Jadi kita bisa memisahkan paku dan jarum tersebut di dalam wadah ini menggunakan magnet. Bisa kalian lihat seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat disimpulkan dari video tadi bahwa benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang terbuat dari besi. Akan tetapi meskipun semua benda yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet, ada juga beberapa benda yang terbuat dari besi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu karena ada beberapa alasan tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sifat magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya klip besi, jarum peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun beras, kedelai, biji-bijian, kayu, tanah, dan kerikil tidak mengandung unsur besi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik atau menolak benda lain yang memiliki sifat magnetik. Sifat magnetik ini disebabkan oleh adanya medan magnet yang dihasilkan oleh partikel-partikel bermuatan dalam benda magnet. Medan magnet ini dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya, baik benda yang memiliki sifat magnetik maupun yang tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini praktikum kedua tentang medan magnet. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau benda yang memiliki sifat magnetik saat medan magnet tersebut memengaruhi benda lain yang memiliki sifat magnetik atau partikel bermuatan elektron. Dengan ciri khas yaitu adanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, di mana medan magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda saling bertemu, dan begitupun sebaliknya, medan magnet akan tolak-menolak jika kutub yang sama bertemu. Nah, agar kalian mudah memahami, mari kita langsung praktek. Sebelumnya di sini terdapat magnet, yaitu ada kutub utara dan selatan, ada kertas yang dimana kertas ini sudah digambar sesuai dengan magnetnya, lalu kita taruhkan di atas magnet, dan juga terdapat sebusi. Kita mulai untuk praktikumnya. Kita taruhkan sebusi. Nah, ini merupakan contoh dari medan magnet. Garis-garis yang terbentuk di atas kertas ini menunjukkan medan magnet. Karena serbuk besi memiliki sifat magnetik yang dapat membentuk medan magnet. Semakin banyak serbuk besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar medan magnetnya. Nah, jadi teman-teman, saya akan lanjutkan. Magnet itu mempunyai dua kutub. Yang pertama ada kutub utara yang digambarkan dengan lambang N atau warna merah. Tadi udah digambar ya di sini. Dan ada kutub selatan dengan simbol S warna biru. Nah, maka di sini kita coba lihat mana selatan mana utara. Nah, di sini kutub selatan dan di sini kutub utara. Nah, kita akan coba melakukan praktek yang mana kita akan mempertemukan kutub selatan dengan kutub utara dan juga kutub utara dengan kutub selatan, yaitu kutub yang berlawanan dipertemukan. Maka yang terjadi, magnetnya tidak akan menempel ke magnet yang kedua yang di atas. Mengapa? Karena sifat dari magnet apabila kedua kutub yang berlawanan bertemu, maka akan terjadi tarik menarik, yang mana ketika kita pertemukan dua kutub yang berbeda, maka si serbuk besi akan saling tarik menarik antara magnet 1 dan 2, sehingga serbuk besinya tidak ketarik ke magnet yang kedua karena ketarik ke magnet yang 1. Nah, apabila kita lakukan sebaliknya, kita pertemukan dua kutub yang sama, kutub selatan dengan selatan dan kutub utara dengan utara, maka yang akan terjadi adalah magnetnya akan mendorong, akan terjadi yang namanya tolak-menolak. Nah, bisa kita perhatikan ya, serbuk besinya akan terjadi tolak-menolak dan ada yang menempel di sini karena dorongan antara kedua magnet. Bisa kita perhatikan teman-teman, di sini magnet yang paling banyak menempel itu ada di ujung magnetnya, di ujung kutub selatan dan juga ujung kutub utara. Kenapa? Karena kekuatan magnet yang paling kuat ada pada ujung kutubnya, yaitu kutub selatan dan juga kutub utara. Jadi sifat dari kedua kutub ini, apabila kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi yang namanya tolak-menolak. Sebaliknya, apabila kedua jenis kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi yang namanya tarik menarik. Nah, di sini saya akan contohkan lagi, kita praktek ya. Ini kita taruh dulu kertasnya, isinya. Di sini saya punya magnet warna biru, yang mana warna biru melambangkan kutub selatan, dan juga warna merah, yang mana warna merah melambangkan kutub utara. Nah, apabila kedua kutub ini dipertemukan, maka dia akan menempel karena dua kutub yang beda jenis. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila kedua kutub yang sama jenis kita dekatkan, di sini kutub selatan dengan kutub utara dengan kutub utara kita dekatkan, maka dia akan tolak-menolak, tidak akan menempel. Begitu juga sebaliknya, apabila kutub
kutub utara dengan kutub utara kita dekatkan, maka akan menolak. Itu. Jika beda jenis kutub utara dengan kutub selatan, maka akan mungkin saja menjelaskan maka kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adja. Di sini saya akan melanjutkan praktikum, yaitu praktikum ketiga, bagaimana cara membuat magnet. Nah, di sini cara membuat magnet itu kita memerlukan beberapa bahan ya teman-teman. Bahan pertama yang kita butuhkan itu di sini ada paku, yang kedua ada baterai besar dan berukuran D, dan selanjutnya ada selotip, dan ada bubuk besi. Nah, bagaimana caranya? Dan juga kita membutuhkan ini teman-teman, kuat tembaga ini nanti kita gulung-gulung ke pakunya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cara menggulungnya, gulung aja terus sampai pakunya itu penuh sama kuat tembaganya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pakunya sudah dibaluti dengan kuat tembaga, lalu kita sambungin dengan baterainya. Arah paku yang tumpul ini kita arahkan ke arah baterai yang positif, karena aliran listrik itu dari sini ya. Kita selotip. Nah, jadi kita selotip seperti ini sampai pakunya panas. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, karena kalau tidak panas maka ini juga tidak akan menempel. Nah, kita tunggu dulu ya. Nah, kita bisa bedakan paku yang belum dikasih baterai seperti ini tidak akan bisa menangkap serbu besi ini. Jangan bisa. Nah, jadi kita tunggu ini beberapa detik dulu untuk memanaskannya. Kita tunggu. Nah, ini sudah panas teman-teman dan sudah bisa menangkap besi. Serbu besinya udah bisa ditangkap ya, berarti udah jadi. Tuh.